Salah satu obat dari penyakit batin itu yang langsung Allah katakan, yaitu membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya dan mengamalkannya. Ini bisa kita lihat dalam surah Yunus ayat 57. Kemudian ada yang semakna dengan ini surah Fussilat ayat 44. Kemudian ada juga surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Kami menurunkan Al-Quran ma huwa syifa', tidak lain itu adalah obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang mukmin. Jadi kata Allah dalam surah Yunus ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum. Wahai sekalian manusia, disinilah nampak kita bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk orang yang beriman. Mengapa? Karena Allah mulai ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum, sungguh datang kepada kamu suatu pengajaran dari Tuhanmu, wasyifa'ul lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dada. Apa itu? Sombong, ujub, bangga, hasad, apalagi serakah, dan segala bentuk yang sifat-sifat yang ada di penyakit hati. Jadi Allah tegas katakan wasyifa'ul lima fis sudur, wahudan, dia adalah petunjuk. Jadi kalau tak mau sesat, maka ikuti petunjuk. Warahmat, dan rahmat. Al-Quran itu adalah rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Jadi walaupun ayat dimulai tadi ya ayyuhan nas, tapi dalam ujungnya Allah tutup rahmatan lil mu'minin. Al-Quran itu hanya menjadi rahmat bagi orang mukmin, dan tak mukmin tak menjadi rahmat dia, ancaman bahkan. Jadi bapak-bapak yang kami muliakan, mengapa kadang orang banyak membaca Al-Quran tapi macam tak nampak pengaruhnya? Sudah bulan kita tengok di mana-mana masjid musalla Al-Quran itu berkumandang. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini tadi, fungsi Al-Quran ini dijelaskannya di situ. Pertama dia mau'izah, pengajaran. Kemudian yang kedua syifa, obat penyakit hati. Yang keempat hudan, dia petunjuk. Dan yang ketiga, yang keempat rahmat. Jadi masalah Al-Quran ditadaruskan di musabaqah, ini bukan tujuan Allah untuk menurunkannya, walaupun perbuatan itu perbuatan yang tidak salah dan membacanya tetap berpahala. Tapi bukan itu yang Allah maksud menurunkan Al-Quran, tapi yang ini tadi. Jadi kan Al-Quran itu pengajaran, kemudian pengobat penyakit yang ada di dada, petunjuk, dan jadi rahmat. Itu tujuan Allah, jelas Allah katakan di sini. Oleh karenanya maka satu ayat mengatakan afala yatadabbarul Quran, apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran, mentadaburi, merenungkan. Jadi Allah suruh renungkan, jadi jangan hanya dibaca. Kan banyak kita tengok ayat-ayat Allah, ada yang di awalnya mulai dengan alam tara, bagaimana kamu lihat? Afala yang zuru, apakah kamu tidak melihat? Ada di akhir, afala taqilun, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berakal, apakah tidak berpikir? Jadi kan kita tengok, memang Allah suruh perhatikan, lihat. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qasimun mubin. Sohapin
Surah Yasin ya kan, yang kita baca setiap malam Jumat. Jadi Allah mulai, awalam yarul insanu, apakah manusia tidak memperhatikan? Apakah manusia itu tidak menengok? Ana khalaqnahu, kami menciptakan dia min nutfah, dari setetes air mani. Ya kan, jangan nolak air mani, Bang. Ini bukan air yang hebat, air yang hina gitu. Nah, jadi kalau begini, ya kan, manusia itu baca Al-Quran, renungkan maknanya, memang itu akan bisa menyembuhkan penyakit bangga, sombong, dengki, iri hati yang ada di hati. Jadi bukan hanya sekedar dibaca. Nah, ya kan? Wa min ayatihi, misalnya, annaka taral arda khasi'atan, dan di antara tanda-tandanya bahwa engkau melihat bumi itu tandus. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Tetapi apabila kami turunkan air, maka dia menjadi bergerak, kata Allah, bergerak. Nah, yang tandus itu begitu Allah turunkan hujan, Allah bilang dia jadi bergerak dan subur. Nah, kan? Jadi inilah jadi karena apa maknanya itu kan? Minha khalaqnakum, darinya kami ciptakan, maksudnya dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itu kamu akan kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah itu kamu akan kami keluarkan sekali lagi. Dalam makna dan sebenarnya. Tapi tidak tadi kan. Makanya Allah suruh apalah ya tadabbarul Quran. Renungkan maknanya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak menengok? Nah, kalau kembali Rasul kan, apakah kamu tidak menengok ibili unta kaifa khuliqat, macam mana diciptakan? Tapi sayangnya orang barat menelitinya. Dengan orang barat meneliti unta, maka orang itu sanggup untuk membuat kendaraan lapis baja. Mengapa dari unta ini tadi? Mengapa unta bisa bertahan di padang pasir? Ternyata orang barat yang meneliti, orang barat yang merenungkan, ya kan? Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, makanya Rasul katakan di akhir zaman nanti akan muncul orang-orang yang masih muda tapi lemah akal. Mereka menyerukan sebaik-baik perkataan. Waktu menyerukan perkataan, tapi kadang tidak bersumber pada ayat. Tapi kadang bukan berdasarkan ayat, pemahaman ayat yang benar, serukan saja. Lalu kata Rasul, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Al-Quran tapi tak sampai kepada kerongkongan. Dibaca Al-Quran tapi tak sampai ke kerongkongan, itu maksudnya tak sampai ke hati, sekedar baca saja. Jadi tak lewat dari kerongkongannya pala Al-Quran itu, artinya tidak direnungkannya melalui hatinya kan. Ya, sekedar macam mantra jadinya kan. Iya, macam orang baca mantra. Jangan ditanya apa artinya, tak tahu deh, pokoknya baca mantra kali. Jadi itu daripada tak membaca terus, ya betul. Iya betul. Jadi pindah masjid dia dapat pahala. Tinggal lagi itulah tadi, tak sampai dia menjadi nanti syifaul lima fil sudur, tak menjadi obat bagi penyakit di hati, karena tadi sekedar membaca saja. Tapi lebih parah lagi, kalau membaca masih lumayan ya. Ini ada orang udah mati di rumah juga oleh baca Quran. Itu pun dia ambil dari dalam lemari, terpaksa ambil apa dulu, rupanya aku swab, bado rupanya. Hah? Itulah lah. Ya ambil atau apa, kok nang kuasa bado kebu. Ada satu dapat, baru dipinjam pula kamu sholat lagi. Sungkat nang ada mati di rumahnya, baru lah baca Al-Quran, yang lebih parah lagi. Jadi bapak-bapak yang kami muliakan, Allah tegas mengatakan seperti itu. Penyakit hati itu obatnya tadi Al-Quran. Dibaca, direnungkan,
kemudian diamalkan. Banyak ayat-ayat kita tengok yang seperti itu ya kan, yang menyuruh kita untuk merenungkan segala ciptaan Allah. Contoh Allah katakan begini ya kan, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu. Bertasbih kepada Allah langit nan tujuh. Tujuh lapis langit ini kata Allah bertasbih. Wal ardu, dan bumi. Bumi maka apa lagi? Tujuh juga, ya kan? Langit nan tujuh dan bumi bertasbih kepada Allah. Wa man fihin, dan segala makhluk Allah yang ada di antara keduanya. Apa saja makhluk Allah yang ada di antara tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi, semua bertasbih. Wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan setiap dari sesuatu itu tidak lain bertasbih kepadanya. Walakin la tafqahu tasbihahum, tapi kamu tak paham tasbih orang itu. Bah, di situlah hebatnya itu ya kan. Semua makhluk Allah itu bertasbih. Bah, kalau kita paham ya kan, bah, kalau makhluk Allah lain dan binatang dan hewan bertasbih, awak kenapa kadang-kadang dilupakan? Walakin la tafqahu tasbihahum, tapi kamu tak paham tasbih orang itu gimana. Iya, makanya kadang kata kita dongak berbunyi kan, wah, ya kan? Itu kalau menurut ayat ini, berarti dia itu bertasbih dia.